Menpan RB telah merilis surat edaran terbaru terkait dengan pengadaan ASN, P3K, dan CPNS tahun 2023. Menpan telah mengedarkan ke pemerintah daerah, kabupaten, kota, dan gubernur. Surat edaran tersebut bikin gembira dan juga membuat kecewa tenaga honorer. Mari kita simak bersama. Inilah surat edaran yang terbaru oleh Menpan RB nomor B521 MSM 01 2023 tertanggal 14 Maret 2023. Hal pengadaan aparatur sipil negara tahun 2023. Ini ditujukan kepada instansi pusat, juga instansi daerah, pejabat pembina kepegawaian daerah, berarti bupati, wali kota, dan gubernur se-Indonesia. Secara lengkap, inilah suratnya. Ada 3 halaman, dicap dan ditandatangani Kemenpan RB. Apa isi daripada surat edaran ini? Adapun isi surat edaran tersebut yang saya bahas nanti adalah untuk instansi daerah. Inilah untuk instansi daerah. Usulan kebutuhan berdasarkan peta jabatan yang telah ditetapkan oleh PPK, Pejabat Pembina Kepegawaian, dan memperhatikan jumlah ASN yang memasuki batas usia pensiun tahun 2023. Kondisi geografis daerah, rasio jumlah penduduk dengan ASN, rasio alokasi anggaran belanja pegawai, serta kesediaan kemampuan anggaran dengan ketentuan sebagai berikut. A. Usulan kebutuhan P3K diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pegawai di bidang pelayanan dasar, pendidikan, dan kesehatan pada satuan unit kerja di daerah terpencil, tertinggal, dan terluar. 3T. Secara jelas di sini bahwa yang dimintakan oleh pusat diusulkan oleh daerah-daerah adalah tenaga honorer pendidikan, tenaga honorer kesehatan. Tenaga honorer pendidikan ada yang guru, ada yang non-guru. Begitu juga kesehatan. Kita akan lihat apakah guru, apakah non-guru. Usulan kebutuhan P3K diutamakan bagi unit kerja yang dalam pengadaan ASN 2022 tidak mendapatkan alokasi tambahan pegawai baru. Berarti ini diprioritaskan kepada unit-unit ataupun sekolah-sekolah yang tidak mendapatkan alokasi tambahan pegawai baru. Artinya di bidang pendidikan dan kesehatan. Kita lanjutkan ke B. Usulan kebutuhan P3K untuk jabatan fungsional berpedoman pada Peraturan Menteri tentang nomenklatur masing-masing jabatan fungsional, Keputusan Menpan nomor 158 tahun 2023 dengan kualifikasi pendidikan. Poin B ini mengarahkan seluruh bupati, gubernur, wali kota supaya pengusulan P3K adalah untuk jabatan fungsional, mengarah kepada guru, tidak mengarah kepada tenaga teknis non-guru seperti tenaga administrasi K2 yang non K2, belum mengarah ke sana. C. Kebutuhan tenaga guru. Ini semakin jelas di poin C ini. Kebutuhan tenaga guru merujuk pada kebutuhan dari Kemendikbudristek. Yang poin B tersebut diperjelas lagi di poin C. Kebutuhan tenaga guru merujuk pada data kebutuhan Kemendikbudristek. Di sini berarti fresh graduate, tamatan guru yang baru pasti tidak akan terakomodir. Kenapa? Kemendikbudristek akan mengakomodir yang ada NUPTK-nya atau persyaratan-persyaratan sesuai Permenpan yang sudah dilakukan tahun 2022.
Kebutuhan tenaga kesehatan merujuk pada kebutuhan Kementerian Kesehatan. Berarti database-nya ini tetap menjadi acuan dalam mengusulkan formasi P3K tahun 2023. 3. Instansi pemerintah mengusulkan kebutuhan ASN yang memuat data terkait struktur organisasi, analisis beban kerja existing pegawai, jumlah usulan kebutuhan ASN, dan masa hubungan perjanjian P3K melalui aplikasi e-formasi. Ini dimulai tanggal 20 Maret 2023 sampai 30 April 2023. Hampir 1,5 bulan. Tetapi tidak gampang daerah untuk mempersiapkan seperti yang disampaikan oleh surat edaran Menpan RB ini. Banyak yang harus disiapkan administrasinya. Jika kita lihat tadi, untuk instansi pemerintah daerah, hampir tidak disinggung masalah tenaga honorer yang non-guru. Tidak disinggung tenaga kependidikan, tendik, tenaga administrasi di Kementerian Kesehatan. Hampir tidak disinggung. Disinilah tenaga honorer non-guru sangat kecewa. Karena formasi mereka pasti tidak akan banyak. Di pihak lain, tenaga honorer guru sangat bergembira. Apalagi di daerah-daerah 3T. Karena diprioritaskan untuk fungsional guru, untuk fungsional kesehatan di daerah terpencil terluar atau 3T. Sehingga saya buat judulnya tadi, surat Menpan RB bikin kecewa, bikin gembira tenaga honorer. Jadi ada yang bergembira, dan ada juga yang kecewa. Saya coba menjajaki media online. Ternyata teman-teman di jpnn.com membuat judul, ini isi surat Menpan RB Azwar Anas yang bikin honorer kecewa berat PHP. Ini ditayang pada tanggal 16 Maret 2023. Kenapa mereka kecewa? Kita sama-sama membaca di sini. Kalau baca surat Menpan RB Azwar Anas secara detail, malah memberatkan honorer. Mana janjinya mau menyelesaikan honorer? PHK kritik Dewan Pembina Forum Honorer K2 Tenaga Administrasi Indonesia Nurbaiti kepada jpnn.com. Ini terkait dengan surat Menpan RB. Sampai ketemu pada video berikutnya di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.